Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Workaholic Channel. Kali ini akan memperbaiki satu unit kulkas 2 pintu merek Polytron dengan tipe PRM28 seri. Masalah dari kulkas ini, bagian pintu atas kurang dingin dan bagian pintu bawah tidak dingin. Kulkas ini mengalami sering ngeblok atau bunga es menebal di bagian evaporator. Setelah diperiksa, kulkas ini bermasalah pada bagian modulnya. Jadi kali ini kita akan merubah saja sistem dari kulkas ini dari sistem modul ke timer 1.3. Oke, perhatikan langkah-langkah yang akan kita kerjakan dalam mengubah sistem kulkas Polytron ini ke sistem timer 1.3. Sebelumnya kita tes dulu termofuse, heater dan kipas, pastikan semuanya masih nyambung dan berfungsi dengan baik. Oke, sekarang kita langsung saja membuka penutup di bagian belakang kulkas ini, penutup tempat modul berada. Di sini kita akan merakit timer 1.3, tapi modul bawaan masih akan tetap kita pakai karena modul tidak mati total. Kita masih akan menggunakan modulnya untuk menyalakan lampu dan fan-nya. Sebelumnya terima kasih sudah mengklik video ini dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar channel ini terus berkembang, dan bagi yang belum subscribe bisa subscribe sekarang juga. Terima kasih. Oke, lanjut. Di sini kita sudah menyiapkan timer 1.3 dengan memasangkan kabel di setiap pin dari timer ini. Kita siap untuk menyambung ke bagian modul. Pertama-tama di sini saya akan memotong kabel yang berwarna biru di soket. Di sini ada 2 soket, masing-masing soket memiliki kabel warna biru. Kedua kabel warna biru tersebut kita potong saja, kemudian kita kupas, lalu kita gabungkan. Kemudian satu kabel biru lagi di modul ini dari sumber listrik kita kupas. Kabel biru dari sumber listrik kita kupas. Kemudian saya akan mengambil sedikit kabel yang juga berwarna biru sekitar 15 cm untuk melilitkan kabel tersebut ke kabel biru sumber listrik, dan kita sambungkan ke 2 kabel biru yang dipotong dan dikupas tadi. Langkah kedua, kabel sumber listrik yang berwarna coklat juga kita kupas, jangan dipotong. Kemudian kita sambungkan dengan kabel dari pin nomor 3. Ya, kabel dari pin timer nomor 3 kita lilitkan ke kabel coklat sumber listrik. Nah, kemudian di sini ada 2 kabel atau 1 soket dengan 2 kabel yang berwarna hitam. Itu adalah kabel termistor dari bagian freezer. Kedua kabel hitam tersebut kita potong, kemudian salah satunya kita sambungkan ke pin timer nomor 2. Ya, salah satu kabel hitam kita sambung ke pin timer nomor 2. Lanjut kita ke pin timer nomor 1.
Untuk pin timer nomor 1, kabel satunya lagi kita potong. Jadi kedua kabel hitam tersebut kita potong. Kemudian kita potong juga kabel berwarna merah ini. Dan kabel hitam dan kabel merah kita gabungkan dan kita sambungkan ke pin timer nomor 1. Oke, sudah jelas. Ya, kabel hitam dari soket ini kita potong. Kemudian kabel merah di bagian modul juga kita potong. Kemudian kita gabung kabel merah dan hitam dan kita sambungkan ke atau kita hubungkan ke pin timer nomor 1. Dari kedua kabel hitam tersebut terserah kita mau pilih yang mana untuk pin timer nomor 2, yang mana untuk pin timer nomor 1, karena sifatnya bolak-balik, terserah kita mau pasang yang mana saja. Oke, lanjut kita ke bagian pin nomor 4. Di sini kabel yang berwarna putih juga kita potong dan kabel yang berwarna hitam juga kita potong. Kemudian kabel yang berwarna putih dan hitam tersebut kita kupas dan kita gabungkan. Setelah itu kita hubungkan dengan kabel dari pin timer nomor 4. Oke, kabel hitam dan putih ini adalah kabel dari overload dan kipas di bagian freezer. Oke, semua kabel sudah terhubung, semua pin dari timer sudah tersambung dengan kabel dari modul. Lanjut kita ke bagian freezer. Kita siapkan thermodefrost atau bimetal. Di sini dua kabel yang berwarna putih, kabel termistor kita potong saja. Kemudian dua kabel dari termistor tersebut kita kupas dan kita sambungkan dengan thermodefrost seperti ini. Jadi intinya termistor kita ganti dengan bimetal. Oke, sudah selesai. Sekarang kita lakukan pengetesan. Ya, di sini kompresor langsung start, timernya bergetar dan berputar. Di sini saya akan memutar timer ke posisi defrost atau kompresor off, dan jalur pin timer nomor 1 dan 2 saya akan sentuhkan untuk menyalakan heater. Ya, di bagian freezer ini kedua kabel thermodefrost saya sentuhkan untuk menyalakan heaternya, dan saya akan mencoba meraba heater apakah masih panas. Oke, heater masih panas dan berfungsi dengan baik. Jangan lupa untuk memutar kembali timer ke posisi kompresor on. Sekarang kita tinggal merapikan semuanya. Pasang thermodefrost atau bimetal menempel di akumulator. Jangan lupa pasang soket kipasnya. Di bagian modul juga kita sudah rapikan, semua kabel sudah kita isolasi, dan timernya kita carikan saja tempat diposisikan di bagian mana agar penutup modul dapat tertutup lagi dengan baik. Oke, pekerjaan sudah selesai. Cara mengganti sistem modul dari kulkas Polytron menggunakan sistem timer 1.3 yang pastinya lebih tahan lama. Oke, sekian video kali ini. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.